Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo semuanya. Halo sahabat cerdas, kembali lagi di podcast Membaca Itu Keren. Hari ini kita akan membawakan tema tingkat literasi di Indonesia. Di sini kita sudah mempunyai dua narasumber, yaitu Adit dan Kanza. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabar aku sih baik ya. Nggak tahu sih kabar Kanja gimana. Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, di sini kan saya dan kalian juga tahu nih kalau misalnya budaya literasi di Indonesia itu masih termasuk dalam golongan yang rendah. Maupun menurut data UNESCO, indeks literasi Indonesia termasuk yang rendah di dunia. Nah, menurut kalian apa sih penyebab utama rendahnya literasi di Indonesia? Saya di sini mau dengar jawaban dari Kanza dulu. Ada beberapa penyebab mengapa literasi Indonesia itu rendah. Yang pertama, anak-anak di rumah lebih sering diberi gadget daripada diberi buku. Yang kedua, beberapa sekolah mungkin belum melaksanakan kegiatan yang dapat menambah literasi siswa dan mungkin belum memiliki pojok baca yang menarik. Selain itu juga masyarakat belum bisa menganggap bahwa membaca itu penting, padahal membaca itu penting karena dapat menambah wawasan. Wow. Oke, aku setuju sih sama Kanza karena di sini tuh membaca itu kita butuh dukungan juga, mungkin dari sekolah atau dari lingkungan yang lain. Mungkin di sekolah ada beberapa sekolah yang belum menyediakan kayak pojok literasi. Tapi kebetulan di sekolah kita ini udah kan ya, jadi harusnya murid-muridnya punya minat untuk membaca. Kalau misalnya dari Adit gimana? Dari pandangan aku sih, selain faktor kebiasaan, fasilitas membaca juga masih kurang. Dan semua sekolah mempunyai perpustakaan yang lengkap dan tempat baca yang nyaman. Terus buku juga kadang mahal dan aksesnya terbatas. Itu tuh biasanya yang terbatas itu ada di bagian yang terpencil. Tapi sebenarnya membaca itu nggak harus dari buku yang tebal. Bisa menggunakan e-book, membaca artikel, ataupun dari berita di koran. Yang penting kita mau membaca dan menambah pengetahuan. Masalah ada atau tidaknya buku, karena buku itu pasti banyak kan di mana-mana. Tapi ini tuh masalah tentang minat kita, mau atau tidaknya kita untuk membaca, bener gak? Nah, di sini aku mau nanya pendapat kalian, cara kita meningkatkan literasi di Indonesia. Solusi dari kalian. Aku mau minta dari Adit dulu deh, tadi kan ada dari Kanza. Dari aku, sekolah harus bisa berperan aktif, bisa dengan membuat kegiatan literasi atau membuat lomba seperti membuat cerpen, resensi buku, dan membuat pojok baca yang nyaman. Pemerintah juga bisa membantu dengan menyediakan lebih banyak perpustakaan di tempat umum dan tempat dan taman bacaan di berbagai daerah. Intinya, kalau semua pihak bekerja sama, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan pemerintah, tingkat literasi pasti bisa meningkat. Aku juga setuju tuh sama pendapat Adit, lagi tentang diri sendiri. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan literasi kita ialah mulai dari diri sendiri. Kita dapat mencobanya dengan cara membaca sedikit demi sedikit, mulai dari 15 menit setiap harinya. Kita dapat membaca seperti buku, majalah, atau hal-hal yang kita sukai. Selain diri sendiri juga terdapat beberapa faktor penting. Salah satunya adalah keluarga. Orang tua bisa mengajak anaknya seperti membaca buku di rumah ataupun pergi ke perpustakaan di sekitar rumahnya. Kayak benar. Jadi intinya sama lah ya dari pertanyaan pertama. Kalau kita tuh selain ada ketersediaannya buku, kita tuh juga perlu minat dari kita, mau atau tidaknya dalam membaca buku. Dan tentunya kita juga butuh dukungan dari lingkungan sekitar untuk menyediakan buku-buku tadi.
Oke, aku punya pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Kalau kalian sendiri tuh suka baca buku gak ya? Terus kalau boleh, aku minta satu contoh buku aja yang menurut kalian tuh menarik yang udah kalian baca. Boleh ceritain juga. Satu aja nggak apa-apa. Eh, Kalau buku sih aku banyaknya cerpen ya, kayak Malin Kundang. Cerita fiksi sih aku lebih suka Malin Kundang karena itu tuh kayak mengajarkan kita sopan santun terhadap orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Eh, Cerita dari Malin Kundang sendiri itu sangat bagus menurut aku karena di situ terdapat anak yang meninggalkan orang tuanya, apa sih namanya kalau merantau ya, merantau, dan kembali ke kampungnya dengan tidak mengingat bahwa orang tua sendiri, lupa sama orang tua sendiri. Oke, aku setuju sih dari walaupun itu cerita anak-anak ya itu legenda, tapi itu juga mengajarkan moral yang benar kalau misalnya kita tuh sebagaimanapun juga kita harus tetap mengingat siapa yang membesarkan kita di rumah. Ini kita simpulin kalau kita harus sadar pentingnya literasi karena itu yang membuat Indonesia bisa jadi bangsa yang lebih cerdas dan maju. Oke, sebelum kita tutup talk show pada hari ini, aku mungkin mau minta pesan dan kesan satu orang aja, siapa yang mau? Kalau dari aku sih, jangan nunggu disuruh untuk membaca. Jadikan membaca sebagai gaya hidup, karena lewat literasi kita dapat berpikir kritis, berpendapat dengan bijak, dan memahami dunia yang begitu luas. Oke, terima kasih Kanza dan Adit buat talk show pada hari ini. Semoga dengan adanya talk show yang baru kita laksanakan, semoga yang telah mendengarkan atau menonton nanti bisa menambah minatnya untuk membaca agar tingkat literasi di Indonesia juga meningkat dan membuat Indonesia menjadi bangsa yang lebih cerdas dan maju. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan hari ini dalam rangka melaksanakan rapat evaluasi. Yang terhormat, Bapak Fajar Subijakto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 77 Jakarta melaksanakan rapat evaluasi. Yang terhormat, Bapak Fajar Subijakto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 77 Jakarta, serta Bapak Subandrio sebagai Guru Mata Pelajaran PKN atau PAN. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai rapat evaluasi pada hari ini. Untuk rapat evaluasi pertama, kita akan mulai dari bidang keagamaan. Bagaimana teman-temanku, apakah ada informasi untuk bidang ini? Sebenarnya bidang ini itu cukup cepat, tapi dari program kerjanya itu banyak yang tidak dijalankan. Baik, apakah ada evaluasi lagi? Terus mereka Tidak ada. kalau bagi saya tidak ada. Baik, kalau kayak begitu mungkin aku sedikit mengevaluasi bidang humas.
mereka sedikit telat untuk mengupload program kerja dan lain-lain. Oke, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Rapat ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.